Di video kali ini aku mau bahas apa sih perbedaannya beasiswa bidik misi di negeri dengan yang di swasta, karena teman-teman juga harus perlu tahu perbedaannya apa, jadi supaya ada persiapan gitu. Karena ada beberapa kasus ya yang sudah dialami di kampus aku itu. Pada umumnya kan orang-orang mengharapkan wah bidik misi ini kita sepenuhnya gitu 4 tahun dibiayai dan di cover oleh pemerintah. Nah sebenarnya itu benar nggak sih semuanya itu di cover? Makanya itu saya bahas di sini supaya orang-orang itu tahu perbedaannya itu seperti apa, karena nggak semuanya loh sesuai ekspektasi bahwa ternyata bidik misi itu utuh 4 tahun, tergantung dari universitasnya ya. Yang perlu kita ketahui bersama kan bahwa biaya bidik misi itu yang untuk uang kuliah itu kan 2,4 juta. Nah itu kan dari Dikti itu dikelola atau dikirim melalui rekening universitas, jadi itu masuknya ke rekening univ. Sedangkan yang living cost itu yang sebesar 4,3 juta itu masuk ke rekening pribadi tabungan khusus yang dibuat beserta ATM-nya itu untuk living cost, jadi dikasihkan langsung ke mahasiswanya masing-masing. Nah ini dia nih perbedaannya, dan ini juga saya alami di universitas di swasta ya. Salah satunya itu di Unswagati. Jadi ada waktu itu anak SMA yang memang mau daftar gitu ke kampus aku di Unswagati itu kan kita swasta. Menurut info secara umum itu pasti orang-orang taunya ya ini bakalan free gitu 4 tahun semuanya tercover, kita nggak tahu menau, kita nggak usah pusing bayar ini bayar itu. Ternyata nggak semua univ seperti ini, karena ada kebijakannya masing-masing di universitasnya itu. Termasuk ini mungkin perbedaannya di swasta ya. Jadi perbedaannya adalah di swasta itu uang yang 2,4 juta itu yang dikirim oleh rekening univ itu akan diserahkan ke mahasiswa dalam bentuk kwitansi atau cek 2,4 juta dari univ, atau biasanya yang menangani ini WR3 ya, WARIK 3 gitu, bagian kemahasiswaan. Nah nanti diberikanlah ke mahasiswanya itu kwitansi itu ya yang 2,4. Nah dari kwitansi itu kita kelola sendiri, kita ke kabag umum di universitas, tinggal bilang Pak ini uang kwitansi bidik misi. Biasanya nanti petugasnya juga ngerti ya, stafnya itu juga nanti ngerti, oh ya kita bayar pakai kwitansi itu atau pakai cek itu, pakai kertas, nggak pakai uang tunai. Nanti itu 2,4 itu misalnya ternyata SKS-nya itu dalam satu semester itu besarannya itu 1,5 juta misalnya, 1,5 juta. Berarti sisanya berapa tuh? Berarti tinggal 900 ribu kan ya. Nah 900 ribu, sedangkan uang DPP ini ternyata bayarnya itu 2 juta. Nah uang yang 400 ribu itu nanti kan kita ada dari struk itu ada nota pembayarannya lagi kan. Nanti struk yang aslinya yang 2,4 itu ada di sebalik kertasnya itu, nanti kasih keterangan bahwa dari 2,4 itu tersisa 900 ribu gitu. Nanti uang yang tanda bukti untuk biar SKS-nya itu yang 1,5 ada sendiri. Nah dengan uang sisa 900 ribu ini gimana dong buat tutupin uang yang DPP-nya itu sedangkan 2 juta. Nah itu dia, di universitas swasta ini kalau misalkan memang itu kurang, yang 2,4 itu kurang, ya udah kita usaha sendiri gitu, minimal uang yang nanti living cost itu kita utamain ke
biaya kuliah. Nah, yang berapa? Yang 4,2 itu nanti kalau misalnya udah cair kita bayar buat yang uang kuliah. Jadi nanti uang living costnya itu makin berkurang. Ya, kita bisa gunain uang living cost itu ya tinggal sisanya aja. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu nih. Jadi biar ada prepare, nggak sepenuhnya kita mengandalkan dari bidik misi ya. Kalau memang kebijakan di universitasnya itu seperti ini, kayak di kampus aku di swasta di Swagati seperti ini itu teman-teman. Terus kalau misalkan kan suka telat tuh uang turunnya, misalnya uang yang 2,4 itu kadang telat, yang living cost juga kadang juga telat. Kita itu harus punya planning buat dana talangan ya. Kita cari, entah gitu kita kerja atau itu entah memang kita pinjam dulu. Emang karena kalau di kampus aku kayak gitu, kalau misalkan emang udah waktunya bayar ya bayar. Dan justru uang yang buat living cost itu yang sebesar 4,2 juta itu ya sebenarnya itu semuanya diprioritaskan dulu untuk uang kuliah. Jadi kita yang uang living costnya ya udah tinggal sisa aja, syukur-syukur masih ada sisa, kalau nggak ada ya udah mau gimana lagi. Itu semuanya diperuntukkan untuk biaya kuliah. Makanya yang seharusnya ATM dan tabungan itu dipegang oleh anak mahasiswanya itu sendiri secara langsung, sekarang nggak boleh dipegang langsung, jadi dipegang oleh Univ. Bahkan tidak dibuatkan ATM ketika si uang kuliah itu makin tahun makin nambah, makin tahun makin naik. Biaya pengeluaran per bulannya itu misalnya 5 juta SKS dan DPP, sedangkan uang yang dari Dikti itu yang biaya kuliah hanya 2,4. Otomatis uang yang living cost ini akan diserap untuk biaya kuliah gitu. Jadi kita ya tinggal sisanya aja begitu. Yang penting diutamakan dulu untuk biaya kuliahnya ini beres. Makanya tabungannya itu dipegang oleh Univ gitu teman-teman. Dan di swasta ini termasuk juga misalkan ada pengeluaran kayak KKN atau misalnya praktik atau tour, itu nggak di cover langsung semua beres gitu, enggak ya, kita tetap bayar. Dengan apa? Dengan uang yang 2,4 juta itu. Kalau misalkan kurang gimana, ya udah kita kalahkan pakai uang living cost. Kalau misalkan ternyata pada kenyataannya kurang juga, ya kita pakai uang sendiri. Begitu teman-teman perbedaannya. Gimana dengan yang di negeri? Salah satu yang saya dapat info yang dari UPI ya, itu mahasiswa ini yang di tahun 2016 ya, itu dia nggak tahu menahu untuk biaya kuliah berapa, SKS berapa, DPP berapa, itu semua sudah di cover oleh, bukan di cover ya, dalam arti dikelola oleh Univnya langsung. Yang uang 2,4 juta itu yang dikirim dari Dikti ke Univ itu ya sudah, itu anaknya itu tahu beres dan nggak sempet terima kwitansi 2,4, kita ngurus ke kabel keuangan gitu, kita ke warak 3 gitu, enggak begitu. Dia emang tahu beres aja, udah nih kamu yang semester 1 ini udah beres SKS dan DPP-nya, ya udah uang yang living cost-nya beneran dipakai buat living cost. Begitu kalau yang di negeri. Jadi teman-teman ya harus memastikan kembali di universitas yang teman-teman tuju itu, terutama di swasta kayak di kampus aku, supaya sesuai ekspektasi kita gitu, dan sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita harus punya persiapan nih, kalau misalkan ternyata biaya kuliahnya itu besar sedangkan pendapatan dari si bidik misinya itu nggak sebanding, ya berarti kita juga harus usaha juga, nggak bisa mengandalkan 100%. Karena ada kasusnya, jujur ini ada di kampus aku. Kalau aku kan angkatan 2014, waktu itu
uang sama 2,4 juta yang mau kuliah, cuma kan biaya DPP dan SKS waktu itu masih murah. Satu semester itu bahkan cuma ngabisin uang 2,1, kadang 1,9. Jadi ya uang itu cukup, tapi di tahun berikutnya semakin naik, bahkan sampai 4 juta sampai 5 juta per semester di tahun 2019-2020 ini di Wiswagati di kampus aku. Jadi ya mereka juga ya uangnya makin meningkat pembayarannya. Jadi ini biar menyelamatkan teman-teman yang memang benar-benar misalnya belum ada persiapan gitu, pure mengandalkan gitu. Kasian juga ada orang tua yang gitu, waktu anaknya masuk ke Unswagati itu, kampus aku itu yang swasta, dia nggak ada persiapan gitu, nggak ada persiapan kayak bakalan, jadi belum tahu apa ya, belum tahu detailnya itu seperti apa, daftar udah gitu, ngikut jadi nggak ada inisiatif buat, atau dari si anaknya nih inisiatif kedepannya seperti apa gitu, nggak ada seperti itu, jadi ngikut aja. Dan pas di tengah jalan ternyata udah uang biayanya naik, biaya kuliahnya naik ya besar gitu, sedangkan uang dari beasiswanya itu nggak cukup, dan ditambah lagi nunggu uang living cost itu kan datangnya nanti, biasanya itu kan ya agak ngaret ya kadang gitu, agak ngaret ya, otomatis kita juga harus cari uang talangan gitu, pinjeman, sedangkan dalam waktu singkat misalnya sebulan buat orang yang mungkin perekonomiannya kurang mampu ya, cari uang sebulan buat 3 juta aja kan lumayan gitu. Nah itu, jadi aku bikin video ini buat menghindari teman-teman supaya persiapannya itu matang ya, bidik misi ya. Oke, sekian infonya, semoga bermanfaat.